Perbanyakan vegetatif menggunakan bagian-bagian sel atau jaringan tanaman yang memiliki kemampuan menumbuhkan kembali atau dengan kata lain regenerasi bagian-bagian tubuhnya. Salah satu perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah perbanyakan tanaman dengan media air atau water propagation atau propagasi dengan media air. Propagasi dengan media air yaitu teknik perbanyakan tanaman menggunakan media dengan memanfaatkan bagian-bagian tanaman itu sendiri, seperti batang, akar, maupun daun. Berikut ini perbanyakan tanaman hias philodendron menggunakan metode propagasi media air. Yang pertama yaitu siapkan alat yang akan digunakan. Kemudian siapkan tanaman yang akan dilakukan propagasi. Lalu bersihkan tanaman dari tanah untuk melihat perakaran dan mata tunasnya. Selanjutnya, amati bagian mata tunas dan akar tanaman, khususnya pada bagian yang akan diambil untuk propagasi. Kemudian, potong bagian tangkai daun dengan posisi tunas diikutkan. Setelah mendapatkan bahan untuk propagasi, bersihkan bahan dengan air bersih. Selanjutnya, wadah yang telah disiapkan sebelumnya diisi air setengah penuh. Lalu bahan tanaman yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Setelah itu, tempatkan tanaman yang telah dipropagasi pada lingkungan yang teduh. Kemudian, tunggulah 2-3 minggu untuk kemunculan akar yang baru. Langkah-langkah propagasi media air tanaman lidah mertua. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti cutter, gelas bening, air, dan tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua tersebut dipotong horizontal sebanyak 2 buah. Selanjutnya, masukkan air dalam gelas bening 2 buah. Setelah itu, masukkan bahan tanam lidah mertua ke dalam gelas terisi air. Kemudian, diamkan tanaman lidah mertua hingga muncul akar-akar baru. Grafting merupakan salah satu metode perbanyakan vegetatif buatan yang sudah lama dikenal dan digunakan masyarakat luas untuk memperbaiki sifat tanaman, baik sifat yang berkaitan dengan kualitas ataupun kuantitas. Grafting tidak dapat menghasilkan tanaman dengan sifat yang benar-benar baru, tetapi hanya menggabungkan antara dua sifat tanaman yang kemungkinan besar berlainan. Pada prinsipnya, grafting adalah menggabungkan dua bagian tanaman, organ dan jaringannya yang masih hidup sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bergabung menjadi satu tanaman yang utuh yang memiliki sifat kombinasi antara dua organ atau jaringan yang telah digabungkan. Dua bagian tanaman yang disatukan pada umumnya adalah batang bawah dan batang bagian atas. Langkah-langkah dalam melakukan grafting bunga bougainville adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih tanaman yang akan digunakan dalam melakukan grafting
untuk dijadikan batang atas dan batang bawah. Pemilihan batang atas dari tanaman lain dengan kriteria batang yang diambil sudah tua, dan memilih tanaman yang menjadi batang bawah yang sekiranya masih menjadi jaringan muda. Yang kedua, pada batang bagian atas dilakukan pengurangan daun. Kemudian, pada batang bagian atas yang akan disisipkan, diiris serong pada kedua sisinya atau membentuk huruf V, sehingga membentuk ujung yang runcing. Lalu, membelah batang bawah untuk digunakan sebagai sisipan dari batang atas. Langkah selanjutnya yaitu, setelah sisipan terpasang sempurna, lalu dililit dengan plastik wrap agar sisipannya lebih kencang. Kemudian setelah itu, dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali yang kencang. Kemudian, 2 minggu setelah penyambungan, plastik penutup dibuka tanpa melepas tali pengikat sambungannya. Plastik pengikat dapat dibuka pada saat sambungan mencapai 3-4 bulan. Keberhasilan dari teknik grafting ini ditandai dengan tumbuhnya tunas dari ruas batang atas sekitar 2-3 cm saat penyambungan telah berlangsung selama 2 minggu. Selanjutnya, tanaman yang sehat akan berbunga setelah 2-3 bulan setelah penyambungan. Perbanyakan vegetatif dengan cara grafting ini memiliki beberapa kegunaan yang mungkin tidak terdapat pada metode perbanyakan vegetatif yang lainnya. Di antara kegunaan perbanyakan dengan cara grafting adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas tanaman, mengatur proporsi tanaman agar memberikan hasil yang lebih baik untuk peremajaan tanaman, menguji keberadaan penyakit akibat virus, mempercepat kematangan reproduktif, dan mendapatkan bentuk pertumbuhan khusus pada tanaman. Langkah-langkah dalam melakukan grafting tanaman Niana. Pertama-tama, memilih tanaman yang akan digunakan dalam melakukan grafting untuk dijadikan batang atas. Kemudian, batang atas yang dipilih tadi, daun-daun pada batang atas tersebut dilakukan pengurangan atau dihilangkan. Setelah mendapatkan tanaman untuk dijadikan batang atas, kemudian memilih tanaman untuk dijadikan batang bawah. Lalu, membelah batang bawah untuk digunakan sebagai sisipan batang atas. Pada batang atas kemudian diiris serong pada kedua sisinya hingga berbentuk huruf V, sehingga membentuk ujungnya runcing yang nantinya akan disisipkan pada batang bawah. Lalu batang atas tadi disisipkan pada batang bawah yang telah dibelah. Sekiranya belum mencukupi, batang bawah dapat dibelah kembali hingga batang atas dapat mencukupi batang bawah. Selanjutnya, setelah batang atas dan batang bawah telah terpasang sempurna, kemudian dililit dengan menggunakan plastik wrap agar lebih kencang. Terakhir yaitu
Tanaman yang telah digrafting tadi kemudian disungkup atau dibungkus dengan menggunakan plastik dan diikat dengan tali ataupun karet dengan kencang. Okulasi merupakan tindakan memasukkan, menempelkan, atau menyisipkan satu mata tunas ke bawah kulit batang bawah sehingga terjadi penyatuan, dan kombinasi ini akan terus tumbuh sehingga membentuk individu yang baru. Mata tunas diambil dari tanaman jenis unggul, sedangkan batang bawah berasal dari tanaman asal biji yang mempunyai perakaran kuat dan pertumbuhan yang baik. Berikut adalah teknik-teknik okulasi tanaman mawar. Yang pertama, menyiapkan alat seperti gunting, cutter, plastik, dan bahan berupa tanaman mawar yang berwarna merah muda sebagai mata tunas dan tanaman mawar berwarna merah sebagai batang bawah. Yang kedua, melakukan penyayatan pada batang tanaman mawar. Yang ketiga, pemilihan mata tunas pada tanaman mawar yang berwarna merah muda. Yang diambil hanya satu mata tunas, kemudian dilakukan penyayatan. Yang keempat, setelah dilakukan penyayatan, kemudian mata tunas ditempelkan pada tanaman mawar yang sudah dikupas. Yang kelima, setelah ditempelkan dapat dilakukan pembungkusan menggunakan plastik es lilin dengan mata tunas tidak ditutup plastik. Kemudian, tanaman dapat diletakkan di tempat yang teduh dan setelah tunas muncul, kemudian plastik dapat dilepas.